di Pasar Ibu, this is what she got. Ini era demokratis, mau komen juga gratis, biar gak dikatain apatis, sekali nyinyir langsung sadis. Yo, nyinyir juga harus mikir, biar pesan gak salah parkir. Komen gratis, asal etis, komen gratis, jangan sadis. Satu kebanggaan, satu harkat martabat sebagai wartawan itu adalah kerja yang sangat mulia yang saya tahu, yaitu mencerdaskan bangsa. Mau dingin atau mau ricuh atau mau apa itu bisa. Iya. Harus punya ilmu sampai ke tingkat itu gitu loh. Di situ aku belajar. Halo semuanya, aku sekarang udah sampai di kediaman seorang senior di dunia jurnalistik dan juga seorang politisi senior yang bisa dibilang nih ya, politisi-politisi muda yang ada saat ini dan bahkan yang senior juga. Ini adalah muridnya beliau dan bahkan gak cuman itu, kehadiran beliau di sebuah politik yang bisa dibilang sebagai partai pemenang saat ini juga membawa perubahan yang cukup besar. Siapa lagi kalau bukan Pandana Baban. Dan buku ini salah satu karyanya beliau. Jadi buku Pandana Baban ini menceritakan tentang masa kecilnya Bang Panda sampai mengawali karir politiknya. Terus kita nggak usah lama-lama karena gimmick-gimmick ini juga udah ketahuan sebenarnya main di belakang. Jadi langsung ngobrol aja. Bang Panda. Iya. Say hi dong Bang Panda sama Hai. penonton-penonton Anggi Pasar Ibu. Jadi kalau di Batak manggilnya Amang Boru. Iya. Bang Panda lagi ngapain? Lagi nulis-nulis, ada pesan dari handphone supaya jangan lupa ditulis, supaya ingat gitu loh. Kesibukan seorang Pandana Baban kalau di rumah itu ngapain? Banyak kesibukan lah. Tetap produktif ya. Banyak kesibukan. Bang Panda, kalau mau lihat-lihat foto boleh nggak? Boleh. Boleh. Soalnya ini kesempatan emas teman-teman kalau bisa main ke rumah seorang. Jadi di rumah di rumah kami dan semua anak-anak kami dan turunan papa mama kami itu ada tulisan yang legendaris. Posma rohamuna audo unang hamu babia. Yakinlah aku itu, jangan kau takut. Diambil dari Matius 14:27. Jadi dengan ini kita nggak khawatir, tidak punya kekhawatiran, tidak punya ketakutan. Jadi itu sudah didoktrin dari kecil. Itu tahun 41 dibikin. Jadi semua keluarga kami membikin ini di rumahnya. Termasuk putra, termasuk yang lain, semua di rumahnya dibikin. Jadi menghadapi apapun nggak takut karena aku besertamu gitu. Iya, itu memori. Kalau ini yang dibikin anak saya untuk mengingat istri saya yang pergi tahun 2018. Nah, dia juga aktivis di penginjilan KKR. Ini waktu di Dairi, di Tapanuli. Ini waktu ada acara keluarga. Terus ini dia punya dia suka piano, suka ini ada direkam. ini kreatif ya? Iya. Sampai make up-nya. Iya, ini anakku bikin ini. Jadi Kenang-kenangan lah untuk ya. kenangan. Itu Ini foto keluarga ya. foto keluarga. Nah, kebetulan saya dapat berkat yang cukup walaupun saya bukan pimpinan partai, bukan saya menteri, ketiga anak saya kawin, 3 presiden datang. Iya ya. Anak pertama SBY ya? SBY, anak kedua Megawati. Oh iya, ini Pak Jokowi ya. Jadi kemudian Jokowi, lebih dulu putra kawin waktu Mega masih presiden. Kemudian kakaknya Putri waktu SBY. Kemudian Anggi. Sama Bang Juan ya? Iya. Oh iya, itu ibu masih ada. Iya. Kalau yang di sana tuh foto keluarga.
tahun 50, saya masih usia 8 tahun, 6 tahun. Tahun 50 itu foto di Pematang Siantar ini. Yang atas ini? Iya, itu kami masih lengkap 10 orang. Wow. 10. Bang Panda anak ke? Anak ke, sebenarnya kami 11, sebelum saya lahir ada meninggal. Jadi sebenarnya kalau dihitung dari situ saya anak ke-10. Paling kecil dong? Enggak, Asmara. Asmara yang di Komnas HAM itu. Oh, iya. Ini paling Iya, kecil. Ini kami 7 laki, Magnificent Seven. 7. Dan itu 7 istrinya. 7 istri abang-abang saya, adik saya. Iya, ini ruang kerjanya Bang Panda Nababan, dipenuhi dengan buku-buku. Ya gitu-gitulah, dan ini fotonya seperti biasa ya, pasti yang paling menarik tuh foto-foto. Ini Ibu Mega, ini tahun berapa Bang? Tahun 2010 waktu dia datang ke Medan. Saya ketua DPD Medan waktu itu. Dewan Pimpinan Daerah di Medan. Kalau ini Pak Gatot ya. Oh, Gatot. Matio. Waktu saya wawancara aja. Waktu masih jadi jurnalis? Berarti. Masih, sampai sekarang saya masih pemimpin redaksi Majalah Keadilan. Jadi harus hati-hati nih. Iya. Nanti salah-salah langsung ada yang mengoreksi. Yang paling atas Bang Panda nyebutnya apa? Lurah. Kalau Anggi sih nyebutnya Pak Presiden Jokowi. Kalau Bang Panda mah beda ya. Bukan lurah lah, oleh bagian kelurahan. Iya. Ada dari dulu karyawan yang paling senang pakai dasi seperti Surya Paloh, Bambang Susatyo. Jadi ini foto-foto para senior yang berprofesi sebagai jurnalis, ada Surya Paloh, ada Bang Panda. Nah sekarang CEO-nya Metro, Don Bosco. Don Bosco ini ya. Nah, Don Bosco. Bang Panda di mana ya? Ini. Oh iya ini masih. Satu-satu yang pakai blue jean. Foto ini Bang Panda ada ngerasa kangen gitu nggak sama Apa? masa-masa ini? Oh ya kangen lah, ini memori yang paling paling indah. Paling indah ya. Iya. Waktu masih jadi wartawan ya. Iya, sampai sekarang saya masih wartawan. Berarti apapun itu jiwa jurnalis atau darah jurnalis itu memang nggak bisa hilang dari Iya. kita. Tapi waktu itu sempat terpikir akhirnya pingin terjun di politik, gimana? Alang baru. Sebenarnya ya, saya sendiri waktu jadi wartawan juga sebenarnya sudah berpolitik. Sudah bergaul dengan politik. Artinya saya meliput bagaimana kongres pemilihan Kongres PNI dulu sebelum PDI di Semarang, terus bagaimana Golkar, bagaimana saya sudah mengikuti banyak, kebetulan di bidang politik saya di wartawannya. Jadi sebenarnya sudah masuk berkecimpung dalam dunia politik gitu loh. Maka begitu aku waktu di wartawan tahun-tahun 90-an masuk aku ke partai, itu bukan satu hal yang Baru ya, yang kikuk, yang baru, udah tahu. Karena sebagai wartawan kita sering meliput peristiwa-peristiwa politik gitu. Jadi dalam hal ini begitu tahun 93 Megawati waktu itu meminta saya menjadi ketua tim suksesnya, menjadi ketua umum dalam kongres luar biasa di Sukolilo Asrama Haji Surabaya. Disitulah saya fight habis-habisan dengan tim saya bagaimana Megawati terpilih sebagai ketua secara mayoritas, secara ketua umum. Itulah sampai di akhir hidupnya sampai sekarang dia ketua. Dari mulai 93 ya kan udah 29 tahun sampai sekarang gitu loh. Ya itu ada satu kebanggaan tersendiri lah. Kenapa saat itu Ibu Mega, Bang Panda? Kenapa bukan Ibu Rahmawati? Jadi gini, ada juga faktor
yang mempengaruhi saya bahwa sebelum jadi suaminya Taufik Kimas ini satu penjara dengan saya di rumah tahanan militer Budi Utomo. Dia ketua GMNI Palembang, saya ketua Gerakan Mahasiswa Bung Karno. Sama-sama kami dipenjarakan waktu itu karena dianggap Soekarnois. Setelah keluar, persahabatan kami berjalan. Nah, saya sendiri di satu sisi karena saya dulu di Universitas Bung Karno cukup dekat dengan bergaul dengan keluarga Bung Karno, apalagi dengan Ibu Fatmawati di Jalan Sriwijaya, tempat kita sering datang bergadang, mau makan enak. Jadi udah bergaul begitu, terus terang aja pada waktu itu saya komplotan lah sama abangnya Guntur, Masto, setengah-setengah menjodohi Taufik dengan Mega. Mega pada tahun 71 waktu itu suaminya hilang, missing in action sebagai pilot Auri. Nah, saya dengan Masto ke Madiun melihat keadaan dia segala macam, dan kemudian Masto membawa dia ke Jakarta. Nah, waktu itu sebagai janda muda, anaknya masih baru lahir, Prananda, itu disitulah kemudian dia bergaul dan kemudian saling ada penyesuaian dengan Taufik. Tahun 1973 kawinlah mereka. Tahun 1973. Saya 1971 kawin, menikah, dia tahun 73 gitu. Nah, kembali ke pertanyaanmu tadi, karena dengan Mega kedekatan itu, nah kemudian juga dorongan dari Taufik sendiri ke politik, itu membuat Mega sendiri juga tertarik gitu loh, tertarik ke politik. Disitulah kami mendampingi Mega dalam karier politiknya. Kemudian mendapat peluang, bahkan dia bisa jadi anggota DPR pada zaman Soeharto, demikian juga Taufik anggota DPR gitu loh. Kalau seandainya saat itu Ibu Mega nggak mau gitu Bang untuk maju, nah sempat kepikiran cadangan nama lain nggak? Enggak juga, karena waktu itu ya mungkin aja ya kita baru bisa bicara sekarang ya. Ya kita juga jebak dia. Gitu loh, kita juga pengaruhi, dorong. Oh, supaya mau nggak mau harus mau. Iya, dan di situ suaminya banyak mengambil peran. Oh. Gitu loh, banyak mengambil peran itu. Ya terus terang aja kita komplotan lah. Bagaimana sampai kemudian enggak Mau. Artinya saya sendiri ditunjuk tahun 93 itu menjadi ketua tim suksesnya, itu di belakang layar juga Taufik Kimas gitu loh. Semua anggaran dia yang siapin, aku pengorganisasian dan pelaksanaan action plan intinya. Gitu. Dari sekian banyak parpol, nggak sekian banyak lah ya, saat itu kan nggak sebanyak sekarang, tapi kenapa PDIP? Kenapa bukan yang lain? Kalau PDIP terus terang aja dari chemistry-nya, dari latar belakangnya, PD ini kan gabungan daripada PNI, itu yang sangat Soekarnois, kemudian Parkindo, partainya Kristen, Partai Katolik, terus Murba yang dekat dengan kaum buruh, dengan kaum purba, kemudian IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh Nasution, oleh ini IPKI. Nah, 5 partai ini bersatu padu membentuk PDI Perjuangan. Jadi saya sendiri, baik saya dengan latar belakang Kristen maupun saya sendiri yang punya kedekatan dengan Soekarno, dengan PNI-nya dan sebagainya, ya saya melihat ya PDI yang menjadi secara alamiah, secara natur
gitu loh. Nah kemudian juga buat Megawati yang dia juga tahu bapaknya pendiri PNI, ya, dan juga kecenderungan dia juga dulu GMNI, Taufik juga malah tokoh daripada GMNI. Jadi memang chemistry-nya itu ke PDI gitu loh. Ya memang kalau udah bicara chemistry nggak bisa. Nah, iya, jadi apa kita bilang mau pilih ini, mau pilih itu, nggak ada lagi pikiran mau pilih lain. PDI lah yang jadi pilihan, PDI lah yang di ini. Nah kemudian dia memimpin partai itu dengan segala suka dukanya, termasuk peristiwa tahun 96 itu yang diserbu kantor PDI segala macam, suka dukanya. Dan kemudian dia ke beberapa kota di seluruh Indonesia mengajukan gugatan perdata atas eksistensinya sebagai partai dan ketua partai, dan itu berhasil gitu loh. Jadi betul-betul dia berkeringat lah, betul-betul berapalah, betul-betul berjuang lah sampai dia bisa seperti sekarang gitu loh. Bang Panda, kan kalau misalnya ketemu Ibu Mega gitu di lapangan kan penuh dengan ketenangan, elegan gitu kan. Nah pada saat itu gimana Ibu Mega merespon ajakan Bang Panda? Paling tadi kan katanya komplotan tuh ngajakinnya dijeblosin, saat itu ada sempat nggak yakin atau menolak atau gimana gitu? Nggak ada perdebatan, ada atau diskusi. tenang aja. Ada perdebatan, ada diskusi, kalaupun itu dalam soal cara teknik partai, berpartai. Tapi kalau sudah ideologis sama keyakinan sudah final. Jadi beda. Jadi bukan lagi masalah memperdebatkan satu keyakinan. Keyakinan itu sudah ada. Bukan saja yakin, Ainul yakin, udah Hakul yakin gitu loh. Bahwa itulah pilihan. Nah tinggal yang menjadi perdebatan itu mau memimpin partai atau hanya sekedar ikut-ikut partai atau apa, atau merebut kepemimpinan partai gitu loh. Nah kita datang dengan itu yang saya bilang tadi, komplotan, kita harus merebut kepemimpinan partai. Nah tokoh yang paling cocok untuk memimpin partai bukan karena dari terah turunan Soekarno aja, dia pun sudah punya jam terbang juga, karena sebelum kita ke Surabaya, Sukolilo, dia sudah ketua Dewan Pimpinan Cabang daripada PDI untuk wilayah Jakarta Pusat dengan suka dukanya, dan dia berhasil. Sosok Ibu Mega memang gigih ya? Orangnya gigih, tekun, dan teliti, dan telaten, dan dia terus terang aja, mohon maaf, dia tidak bisa disamakan dengan ketua-ketua partai yang lain yang ada materialistis atau kemudian supaya dia terpilih, dan banyak itu terjadi di banyak partai, harus keluar duit ratusan juta, bermiliar untuk ini. Dia enggak, dia karena betul-betul dicintai. Itu kalau lihat kongres musyawarah nasional atau perebutan ketua di banyak partai, itu bukan main. Gitu ya? Iya. Waktu Yusuf Kala tidak jadi ketua, aku tanya Yusuf Kala, Pak, kenapa kalah Pak jadi ketua Golkar? Waduh Panda, aku nggak mampu. Biayanya besar sekali. Begitu. Akbar Tanjung begitu kalah ketemu aku di hotel yang di Hilton, hotel Sultan. Akbar, gimana kok bisa kau kalah? Waduh Pan, gila bayarannya. Waduh, gak mampu saya, kata dia. Baik, itu tidak ada terjadi di PDI. Masa? Tidak ada terjadi. Ya lihat aja yang ribut sekarang siapa itu. Ini sebagai senior lah begitu, Bang Panda, cukup puas dengan kinerja partai PDIP? Kalau dibilang puas dalam arti kata adalah kebanggaan, adalah kepuasan. Tetapi memang perlu juga ada peningkatan, perlu juga ada pengambilan peran yang lebih banyak lagi. Ya
ya. Itu harapan kita. Saya sebagai salah satu pendiri partai, sebagai salah satu senior di partai, itu kita mengharapkan bukan saja mengantisipasi mengikuti perkembangan zaman, mereka lebih lagi lebih lihai lagi, lebih sensitif lagi melihat ancaman-ancaman terhadap bangsa ini, mengenai radikalisme, mengenai pemecah belahan bangsa, mengenai menggambar-gemborkan yang mengancam kebinekaan gitu loh. Itu nggak boleh lengah gitu loh. Nah itu PDI Perjuangan harus di garda terdepan menghadapi itu. Dia harus menjadi betul-betul benteng kepercayaan daripada rakyat untuk menjaga Pancasila itu.